Tanggal 1 Desembernya itu anak santri aktif sekolah. Cuma di tengah pelajaran jam 2:30 itu ada ibu yang menjemput. Semuanya ibu menjemput adik. Karena ada himbauan dari atasan bahwasannya Semeru lagi keadaan dari BMKG itu. BMKG ya. Ya, bahwasannya anak-anak sudah cepat isi. Akhirnya ibu-ibu jemput semua pada tanggal di tengah pelajaran dijemput sama ibunya. Pelajaran berhenti pada pertengahan pelajaran pada tanggal 1. Pada tanggal 2 tanggal 3 Desembernya nggak ada apa-apa. Pas tanggal 4 sekitar jam 10 itu hujannya deras. Jam 10 hujan deras sampai sekitar jam 12. Jam 1-nya nggak begitu deras. Cuma jam 12 itu banyak yang absen lewat grup. Dari 63 santri pada tanggal 4-nya itu yang hadir sekitar 30. Akhirnya saling berkaulan kita masuk karena waktunya jam masuk jam 2 pas masuk. Jadi 30 itu masuk. Pas di tengah pelajaran juga jam 3 itu saudara saya itu keluar, sedang ngajar keluar ke kamar mandi, melihat ternyata Semeru lagi membakar erupsi. Akhirnya saudara saya itu jerit-jerit tadi, Semeru keluar erupsi, Semeru meletus gitu tadi. Akhirnya anak-anak santri keluar semua yang termasuk warga-warga yang ada sekitar madrasah itu juga ikut keluar. Pas setelah itu anak-anak keluar semua. Anak-anak lagi panik. Makanya dari 30 itu yang 10 lari ke sana. Ada yang lari ke barat, ada yang lari ke timur, termasuk Vida sama Yusrin sama Febri itu lari ke timur dan teman-temannya. Jadi saya nggak bisa mengejarnya. Jadi yang saya amankan karena erupsi sudah dekat di depan mata, yang 20 itu yang saya amankan. Saya masukkan ke dalam rumah. Karena kalau masukkan di madrasah, melihat madrasah hampir roboh ya. Waktu itu masih belum roboh kan. Cuma abunya itu sudah basah. Makanya kata saudara saya itu masukkan ke dalam rumah. Saya masukkan ke dalam rumah yang 20 yang bisa saya kontrol. Saya masukkan ke dalam rumah. Selang ketika sudah di dalam rumah ditutup semua pintu itu, sudah rumah dan semua warga Pura-Pura itu ditutupi oleh awan erupsi itu kan. Itu angin keras sama hujan debunya. Seketika itu anak-anak yang di dalam rumah itu panik semua Ustaz. Jadi dipikirkan bagaimana Ustaz. Waktu itu langsung padam Ustaz. Seketika masuk dalam rumah selang 10 menitan padam. Lampu mati, lampu seperti ada di dalam rumah itu kan kelihatan. Akhirnya anak-anak yang 20 itu nangis semua Ustaz. Jadi pikirkan bagaimana ibu saya Ustaz. Makanya saya yang merasa terharu itu anak-anak sebegininya sampai memikirkan orang tuanya. Sebegininya sampai tawaduk kepada orang tuanya. Ketika dalam rumah itu pikirkan orang tuanya Ustaz. Makanya Ustaz, bagaimana orang tua saya Ustaz, bagaimana ibu saya Ustaz, ibu saya sakit Ustaz, itu yang pikir. Makanya ketika itu sampai ada yang meluk sama saya, anak kecil-kecil itu mikirkan ibu, Ustaz saya takut Ustaz, saya takut Ustaz, bagaimana itu saya. Maka itu saya sampai nggak tahan keluar air mata seketika itu. Akhirnya setelah itu satu persatu ada yang jemput anaknya. Cuma ketika jemput itu orang tuanya sudah berlumuran dengan debu semua, tidak kelihatan Ustaz. Satu-satu ada yang mana Ustaz orang tua anak saya Ustaz. Saya lihat kontrol yang 20 itu namanya siapa, ternyata nggak ada nangis orang tuanya. Ada yang sampai mau pingsan karena nggak ada harapan. Melihat kejadian seperti itu, pasti semua orang tuanya berharapan anak yang nggak diselamatkan di dalam nggak selamat. Akhirnya dari sekian itu yang diselamat, yang lanjut lagi ada orang tuanya. Ustaz mana orang anak saya Ustaz? Ada di bawah, tak bawa Ustaz ya monggo kalau sampai anak di bawah apa di bawah musik ke masjid ya. Sampai dari 20 itu tinggal 10 Ustaz ya. 10 akhirnya sama kakak saya itu dipandu supaya musik ke masjid karena saya melihat madrasah rumah tangga yang ada di sekitar madrasah itu sudah hancur semua. Sama kakak saya di bawah masjid tinggal 2 yang belum Ustaz. Itu
Siska sama Ponina Satria nggak mau ke masjid menunggu jemputan orang tuanya. Saya sampai lupa bahwa saya punya anak sama istri, sampai lupa, nggak keingatan dan banyaknya mikirkan satu karena itu merupakan tanggung jawab saya. Seandainya ada apa-apa kan tetap ke saya kan ada. Akhirnya saya punya istri, akhirnya lihat istri saya di kapal pasti akan tak bawa ke masjid. Istri saya, anak dua ini nggak mau karena mau tunggu orang tuanya menjemput orang tuanya. Karena keadaan saya sudah panik, mana saya mikirkan anak sama istri, akhirnya tak sarapan, ikut saya akhirnya ikut saya ke masjid. Akhirnya di masjid itu banyak orang, semua warga di Purakoban itu ngisi di masjid itu. Enggak, waktu ngisi di masjid itu ya enggak lupa manusia, semuanya berabu semua, kelihatan cuma matanya saya. Bahkan anak-anak kecil begitu juga dalam masjid. Bahkan bukan hanya itu, ada orang-orang tua yang nggak kuat, bahkan itu seketika ada yang wafat di masjid itu. Kejadian panas mungkin. Iya, panasnya abu itu jadi. Makanya saya yang keluar itu kan abunya sudah nggak ada. Ada cuma sedikit dingin ya. Yang pertama yang panik waktu keluar debu ya, yang hujan debu, yang deras hujan debunya itu yang jadi korban. Jadi istilahnya pedus gembel itu ya? Iya. Yang pertama kan hujan debunya sangat deras, baru sama anginnya. Setelah itu dilanjut dengan hujan air. Makanya saya sama anak santri yang mau keluar saya amankan bagaimana sekiranya agama ini keluar pada waktu hujan. Kalau keluar semua nanti kan takutnya saya kan banyak jadi korban. Akhirnya sama saudara saya kamu itu melihat keadaan debunya sudah agak kaku ya, sudah dingin. Akhirnya anak-anak itu diprotol mesti ke masjid. Di masjid selang lebih 1 jam lebih keadaannya itu sangat gelap, orang-orang ada yang nangis. Nggak ada harapan waktu itu. Bukan hanya orang-orang, bahkan saya dan sama saudara saya istri itu nggak ada harapan untuk hidup. Karena melihat alamnya itu seperti ya apa ya, dahsyatnya luar biasa itu. Akhirnya sudah itu kejadian itu pas jam 5 alam sudah mulai kelihatan Ustaz. Gak begitu gelap Ustaz. Jadi dari setengah 3 sampai jam 5 itu gelap seperti luar. Iya seperti luar Ustaz. Baru jam 5 lebih Ustaz ya. Akhirnya alam itu sudah kelihatan seperti ini. Coba enggak cerah seperti ini, coba agak kelihatan. Orang-orang mengamalkan gitu Ustaz. Jalan-jalan, ada yang bilang lewat jalan selatan. Enggak ada, jalan selatan panas. Debunya itu masih panas Ustaz ya. Akhirnya ada orang mencari jalan yang kiranya apinya enggak panas. Akhirnya lewat dusun Kajakul, 1 kilo perjalanan Ustaz. Dari madrasah atau dari masjid itu sampai ke tempat lokasi yang aman itu 1 kilo. Baru di Kajakul itu sudah ada jemputan mobil pribadi, ambulans. Baru itu belum ada kan Basarnas atau pengaman dari polisi belum ada. Dari pemerintah baru sudah mau banyak relawan-relawan yang membantu seperti itu. Seperti itu. Akhirnya ada di dalam sudah ngungsi di sini Sumber Mujur. Langsung ngungsi ke sini? Iya, enggak, Sumber Mujur sini tadi. Ngungsi 2 kalinya berarti? Iya, ngungsi Sumber Mujur. Akhirnya orang-orang ada yang ngungsi di lapangan, termasuk saya dijemput sama saudara. Jadi saya ngungsi di rumah saudara, ada yang ngungsi di rumah saudara yang satunya. Kalau saya ngungsi di Karangelungkung Ustaz ya. Dari sana udah istri saya dijemput sama mertua saya. Akhirnya saya kembali lagi ke sini Ustaz. Besoknya saya cari satu persatu anak-anak santri karena tanggal 5-nya berarti. Iya, tanggal 5-nya pagi-paginya, sore-sorenya saya cari satu persatu anak-anak santri Ustaz ya. Karena masih tanggung jawab saya, karena saya nggak kepengen lepas sama anak-anak santri. Akhirnya saya cari lokasinya satu persatu. Akhirnya ketemu Ustaz. Pas tanggal 6-nya itu Ustaz Sugeng sama Ustaz Hasan udah itu ingin ketemu sama anak santri. Saya kumpulkan titik poinnya di sini di madrasah ini. Akhirnya ketika kumpul, ibu-ibu jangan banyak yang menangis, termasuk anak-anak itu banyak yang trauma Ustaz. Makanya dari itu ada usulan dari ibu-ibu bagaimana biar rasa traumanya ibu-ibu, anak-anak santri bisa hilang, kita hidupkan dengan kegiatan mengaji dan sekolah. Maka dari itulah timbul inisiatif dari ibu-ibu dan juga didukung oleh Ustaz Sugeng, Ustaz Hasan juga. Akhirnya terbentuklah sekolah seperti ini lagi Ustaz.
bukan hanya itu, bahkan saya sendiri banyak berterima kasih pada Pondok Pesantren Sidoarjo karena telah banyak memberikan fasilitas berupa kitab, buku, karena kitab-kitab punya anak waktu itu sudah habis ditimbun oleh erupsi Semeru. Makanya saya perwakilan dari Ibu Warisan sangat berterima kasih pada Pondok Pesantren Sidoarjo sudah memberikan fasilitas seperti kitab, sangat mendukung anak-anak saat ini lebih semangat belajar. Sudah berapa hari dari dari sekarang sudah dapat berapa hari masuk? Lebih 1 minggu. Lebih pasnya tanggal berapa? Waktu itu insya Allah tanggal 8 Hari Rabu ya? hari Senin. Yang mulai ngaji lagi. Ya, Hari Senin? Hari Senin tadi. Hari Senin. Ya, hari Senin ya Ustaz. Hari Seminggu Senin dari kejadian. Oh, seminggu setelah Ya, kejadian. seminggu setelah kejadian. Kan hari Sabtu. Hari Sabtu, Ya. Minggu, Seninnya enggak, Senin lagi Ustaz. Oh, Seninnya lagi. Ya, 1 minggu dari Selama 1 minggu itu sampai cari-cari muridnya. cari muridnya. Saya kumpulkan satu persatu, akhirnya sudah saya informasikan lewat guru supaya sekolah lagi. Bukan hanya itu, harapan ibu itu sama Ustaz. Bagaimana meskipun kita madrasah sudah hancur, rumah sudah hancur, lahan sudah hancur, bagaimana cita-citanya anak ke depannya itu terus masalah ilmu agama itu tak terjaga. Akhirnya seperti itu, bentuklah madrasah seperti itu, di pengungsian, sekolah di pengungsian seperti itu. Perpindahan dari tempat pengungsian pertama ke sini atau di sini itu sudah aman? 2 hari dari kejadian Ustaz. Oh, 2 hari kejadian langsung ke sini. Iya, ibu-ibu kan ada yang di Subarmuncul karena ingin biar dekat sama lembaga sini, ya lembaga pengungsian, akhirnya ada yang di sini. Oh. Ada yang di Subarmuncul langsung di lapangan, ada yang di sekolah. Pemilik usaha ini yang mana? Yang samping Ya, ini? ya di samping ini. Tapi sudah diizini, ya? Saya sudah izin, pertama saya izin, ditaukidin oleh Ustaz Hasan sama Ustaz Sugeng izin 2 kali. Ustaz Alhamdulillah. Cuma pesannya dari musola itu kebersihan janda, makanya saya termasuk semangatnya ibu-ibu membentuk pikir bagaimana sekiranya itu sesudah saya ngaji tempat ini sudah bersih gitu, Ustaz. Maksudnya sejak jam berapa nih? Maksudnya jam 2 Ustaz. Maksudnya jam 2, pulangnya jam Ya, jam 5 gitu. Ini berarti dari dari jam 2 sampai jam 5 ada 2 pembelajaran. iya Ustaz. Yang pertama Sekolah mati madrasah diniyah Ustaz. madrasah diniyah. Ya, sudah itu istirahat berjamaah asar lanjut ngaji Ustaz. Istirahat berjamaah asar dan Masuk ngaji. langsung MTS. Kira-kira alokasinya dari jam 2 sampai jam 3. Terus istirahat setengah jam. Terus berarti setengah 4 Ngaji Ustaz. ngaji. Berjamaah. Salat berjamaah Ya, langsung ngaji sampai jam 5 Ustaz. sampai jam 5 gitu. 1 jam lebih ngaji. 1 jam lebih ngajinya gitu. 1 jam setengah. Muridnya 35. 35, aslinya 65. Asalnya 65. Cuma semenjak ada kejadian itu Sudah dijemput satu persatu orang tuanya. cuma yang bisa saya kontrol, bisa saya lihat itu ini di sini 35. 35. Memang ada dari Pasirian, yang musi Pasirian, yang musi Jatiroto saya kunjungi, saya silaturahmi bersama ibunya, saya tanyakan satu persatu. Cuma Dikunjungi ke Jatiroto. Ke Jatiroto, pernah kali pernah. Berbagai yang mengungsi di Ya, kebakaran. Pasirian di mana ini didatangi semua loh Ustaz ini. Saya tanyakan satu persatu, saya kasih sini tetap ada pelajaran, cuma kepengen ibunya kumpul, cuma karena masih ada trauma, satu karena jarak jauh itu masih belum bisa Ustaz. Harapan depannya Ustaz. Kalau harapan saya ke depannya, Menunggu relokasi sebenarnya ya, menunggu relokasi dari pemerintah ini. Mungkin biar harapan kemudian ke depannya bagaimana lembaga Bakti Tempat Diri di bawah naungan Sidoarjo tetap berdiri, itu harapan saya ke depan. Terus anak-anak santri bisa berkumpul kembali seperti semula itu.
meskipun desa kami sudah nggak bisa ditempati, setidak-tidaknya sudah ketika sudah direlokasi, anak-anak sudah bisa ke sekolah, bisa belajar ke sekolah, bisa memberi fasilitas yang enak, seperti itu harapan saya. Tapi kan juga semoga ada lahan Ya, untuk lahan. pendidikan yang disediakan oleh pemerintah Yang saya Kabupaten pikirkan kan juga Lumajang. itu seperti itu. Soalnya kabar informasi yang saya tahu kan hitungan kakak. Sedangkan yang dikasih itu hanya masjid. Kalau madrasah masih belum memungkinkan. Maka harapan kami ketika kami dan warga Jurakoban itu sudah direlokasi, ada suatu tempat yang bisa digunakan untuk membangun. Lahan tempat relokasi yang sumber mujur itu miliknya siapa? Pilihnya pemerintah. Oh, jadi ditukar guling ya dia. Yang asalnya- Perhutani, punya perhutani. Oh, punya perhutani. Ya mudah-mudahan kalau memang di situ ada masjid, di dekat masjid juga ada Di situ juga ada madrasah. madrasah. Seperti yang di Juragobuan kan dekat juga ya. Ya, berarti kan untuk dari ketika pembangunan itu mungkin ya ketika nanti pemerintah kabupaten itu sudah siap untuk membangunkan misalkan. Jadi seperti Ustadz Imam ini kan harus dekat situ, Iya. dekat masjid. Dan sekiranya tanahnya juga lebih luas gitu loh. Lebih luas kan gitu. Karena Bisa harapan dekat depannya masjid. madrasahnya lebih besar, lebih banyak menampung siswa. Iya, iya, iya. Soalnya saya hemat sama anak santri, terus sama ibu. Ikatan batin saya itu begitu kuat. Jadi saya kepengen itu karena memang terus terang dulunya sebelum dibatinkan atau sebelum ikut metode Qurani atau belum mengikuti itu Al-Miftah itu gak begitu semangat anak. Cuma ketika sudah dimatinkan ke Sidogiri, antusiasnya dari ibu sama anak-anak itu gak bisa. Alhamdulillah. Bahkan mengikuti metode Al-Miftah sampai ada yang juara 3 itu anak-anak saat ini juga lebih semangat luar biasa. Karena saya kepengen dibangun lagi bagaimana semangatnya tetap yang seperti dulu itu bisa dibangun, bisa. Siapa nama yang juara itu? Tak jelas tadi dari Aprita siapa? Aprita Dewi Saswita. Aprita Dewi Saswita. Iya, Ustaz. Juara 3 lomba Nadom Al-Miftah lil Ulum di Muhafadah. Kabupaten Lumajang. Lumajang. Di lomba Muhafadah. Maaf, juara 3 Kabupaten Lumajang. Makanya ketika Aprita itu juara 3 itu banyak antusiasnya dari anak yang ikut program Al-Miftah. Alhamdulillah. Dari dulunya cuma 8 orang. Cuma ketika ada salah satu santriwati yang juara, satu murid yang juara itu antusias dari ibu-ibunya kepada lembaga Fakih Umum, terus semangatnya ketika digabungkan dimabinkan ke Sidogiri itu luar biasa. Makanya meskipun sekarang sudah hancur ada di pengungsian, tetap pasti masih semangatnya tetap masih ada. Karena ketika sudah hancur saya mikir itu mungkin sudah akhir daripada perjuangan. Cuma ibu-ibunya tetap antusias, semangat. Makanya itu harapan kami tetap bagaimana ke depannya Fathul Ulum ini bisa bangkit lagi dan bisa mempunyai tempat yang layak untuk anak belajar.